Komunikasi massa merupakan proses penyampaian pesan yang berisi informasi-informasi penting maupun menarik dari sebuah perusahaan atau organisasi media massa di mana merekalah yang memproduksi pesan-pesan atau informasi-informasi tersebut kemudian disebarluaskan kepada masyarakat, khalayak maupun publik secara massal dengan melalui media-media tertentu, baik itu media cetak, elektronik maupun online. Komunikasi massa itu erat kaitannya dengan media massa, yang mana pada saat ini media massa merupakan salah satu kebutuhan manusia sehari-harinya. Entah sengaja ataupun tidak sengaja, kita akan mengakses yang namanya media massa untuk mencari informasi-informasi yang kita butuhkan ataupun apa yang sedang terjadi pada dunia. Dengan mempelajari komunikasi massa, itu artinya kita bisa lebih menjadi manusia yang bijak dan juga mantap dalam menghadapi pergolakan informasi yang ada di publik. Kita akan menjadi pribadi yang lebih kritis dan juga mengedepankan sikap analisis untuk mencari kebenaran suatu informasi, tidak mudah tergiring opini, tidak mudah terprovokasi, dan kita akan cenderung menggunakan media massa untuk hal-hal yang positif. Dan juga kita akan bisa menempatkan diri dan memberikan pendapat di muka umum, baik melalui media ataupun secara langsung dengan mematuhi rambu-rambu yang sudah tersedia. Dari segi teknologi, saya rasa media massa di Indonesia cukup sejajar dengan negara-negara lain, yang mana dari segi media cetaknya mempunyai koran, buku, majalah, dan lain sebagainya. Dalam media elektronik, ya seperti biasanya kita mempunyai televisi, radio, dan untuk media online, yang mana media online ini memang lebih canggih dan juga merupakan media yang lebih dekat dengan masyarakat, karena pada zaman seperti ini siapa sih yang tidak punya gadget ataupun handphone, dan melalui handphone tersebut masyarakat bisa mengakses informasi-informasi yang mereka butuhkan pada saat itu. Namun di sini malahan media online inilah yang lebih banyak menyebarkan berita bohong atau hoax yang bersifat kontroversial maupun provokasi. Karena situs-situs yang tersedia pada media online ini bisa saja diproduksi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, berbeda dengan media cetak maupun elektronik, yang mana mereka itu terdiri dari perusahaan atau organisasi formal yang memang sudah dipercaya untuk memproduksi atau menyebarluaskan suatu informasi. Dan juga saya pikir untuk kebebasan bermedia massa atau kebebasan pers yang ada di Indonesia ini masih patut dipertanyakan. Walaupun sudah ada hukum yang mengikat ataupun undang-undang yang mengatur mengenai kebebasan pers, tetapi dalam pelaksanaannya, dalam praktiknya masih ada yang tidak sesuai dengan hukum. Sebagai contohnya, orang-orang yang mengkritik suatu kebijakan, terutama kebijakan pemerintah, biasanya berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan, yang mana mereka bisa saja dituntut oleh pihak-pihak yang berkaitan.